Kali ini kita akan membahas Dewi Freya dari mitologi Nordik. Di video sebelumnya kita membahas perbandingan Freya di ML dengan Dewi Freya di mitologi Nordik. Buat yang belum nonton, kalian bisa cek card yang ada di atas. Dewi Freya adalah dewi yang paling dikenal dari mitologi Nordik. Dia biasanya diasosiasikan dengan cinta, kecantikan, peperangan, kesuburan, dan lain-lain. Untuk silsilah keluarganya, sebenarnya Dewi Freya ini berasal dari dewa-dewi Vanir. Gini, aku jelasin dulu. Dewa Nordik itu ada dua jenis, yaitu Dewa Aesir dan juga Dewa Vanir. Dewa Aesir itu adalah dewa yang lebih merujuk ke militer atau peperangan, seperti Dewa Thor, Dewa Heimdall, Dewa Tyr, Dewa Odin. Nah, itu lebih ke peperangan. Nah, kalau Dewa-Dewi Vanir itu lebih lembut cuy, kayak Dewi Kesuburan dan semacamnya. Ayahnya Dewi Freya bernama Njord dan ibunya tidak diketahui siapa namanya. Dia punya abang yang bernama Freyr, Dewa Freyr. Dia juga punya suami yang bernama Oder. Oder ini Bang Toyib ya coy, karena dia jarang pulang. Dan katanya penggambaran Oder ini itu mirip sama penggambarannya Dewa Odin. Saking jarang pulangnya Oder ini, Dewi Freya itu sampai nyariin suaminya boy. Dia nyariin kesana kemari dan ketika nggak dapet, Dewi Freya itu menangis. Dan tangisannya itu berupa air mata emas. Mereka berdua juga memiliki anak yang bernama Hnoss dan Gersemi. Nah, selain itu, Dewi Freya juga memiliki kedudukan yang tinggi di mitologi Nordik, yaitu dia berperan sebagai Ratu Valkyrie. Dia tinggal di tanah yang bernama Volvanger, yang mana separuh dari jiwa-jiwa prajurit yang sudah mati atau separuh dari para Einherjar itu bakal diambil oleh Freya. Oh ya, buat yang belum tahu aku jelasin dikit. Jadi Valkyrie itu bertugas untuk memilih dan mengumpulkan jiwa-jiwa yang sudah mati agar menjadi pasukan Dewa Odin pada perang Ragnarok nanti. Mereka semua akan dikumpulkan di sebuah tempat bernama Valhalla dan dilatih serta dilayani juga oleh para Valkyrie. Nah, sebagian jiwa-jiwa tersebut dikirim ke Volvanger untuk menjadi pasukan khususnya Dewi Freya. Nah, untuk atributnya selain pedang dan perisai, Dewi Freya itu memiliki kereta yang ditarik oleh dua kucing. Selain itu, Dewi Freya juga punya hewan peliharaan yang bernama Hildisvini. Nah, kalau kalian udah pernah main game God of War yang babi hutan yang diburu oleh Atreus itu, itulah hewan sucinya Dewi Freya yang namanya Hildisvini. Nah, ini ada ceritanya nih. Jadi ada seorang pria bernama Ottar yang sedang mencari silsilah keluarganya agar bisa mengklaim harta warisan. Nah, Dewi Freya membantu Ottar, dia pun mengubah Ottar menjadi seekor babi. Ketika mereka bertemu dengan seorang peramal yang bernama Hindla, atau apapun lah cara penyebutannya itu. Hindla. Dewi Freya berusaha mengulik silsilah keluarga Ottar dari peramal tersebut. Cuman awalnya peramal tersebut menolak, takutnya ada Ottar yang mendengar. Cuman Freya bilang kalau nggak ada Ottar di sini, cuman ada dirinya dan babi Hildisvini. Dia namai babi itu Hildisvini. Nah, barulah diceritakan semua silsilah keluarga Ottar. Mulai dari nenek moyangnya yang pahlawan, raja ataupun yang semacamnya. Dan ya, dari cerita ini kita tahu kalau Hildisvini itu adalah Ottar yang dirubah menjadi seekor babi. Dan terkadang Dewi Freya juga menggunakan seekor babi untuk berperang. Dewi Freya juga memiliki jubah bulu elang, yang mana dia bisa terbang dengan menggunakan jubah tersebut. Jadi sayapnya Dewi Freya itu tidak satu tubuh dengan Dewi Freyanya, melainkan sebuah alat yang bisa dilepas pasang. Nah, salah satu cerita yang terkait dengan jubah elang ini ada di cerita Palu Mjolnir yang hilang, yang mana Loki meminjam jubah bulu elangnya Dewi Freya untuk terbang mencari Palu Mjolnir. Dewi Freya seringkali dijadikan sebagai objek seksualitas. Maksudnya saking cantiknya Dewi Freya, banyak yang suka sama Dewi Freya, terlebih lagi di ras raksasa, dan mereka semua yang suka itu ingin menjadikan Dewi Freya istri mereka. Itu maksudnya objek seksualitas. Contohnya raksasa Thrym yang mana dia mencuri Palu Mjolnirnya Dewa Thor. Kemudian untuk mengembalikan palu tersebut, raksasa Thrym meminta pertukaran, yaitu Dewi Freya ditukar dengan Palu Mjolnir. Tapi Dewi Freya udah jelas nggak mau lah, mana mau dia menikah sama ras raksasa kan? Cuman ya kalau Dewi Freya nggak mau, gimana Dewa Thor mendapatkan Palu Mjolnirnya? Dewa Thor tanpa Palu Mjolnir itu hanyalah bapak-bapak pemabuk. Ujung-ujungnya Dewa Thor lah yang menyamar sebagai Dewi Freya untuk mendekati Palu Mjolnirnya. Dan ketika Dewa Thor itu mendapatkan Palu Mjolnirnya, dia kemudian menghancurkan semua yang ada di sana.
Ada juga cerita tentang pembangunan tembok Asgard. Jadi, untuk melindungi Asgard dari serangan para ras giant atau para ras raksasa, dibuatlah tembok yang besar, tinggi, dan juga tebal untuk menahan serangan dari para ras raksasa. Ya, mungkin beberapa dari kalian bakal kepikiran tentang Attack on Titan. Nah, suatu hari ada seseorang yang nggak tahu siapa namanya, menawarkan diri untuk membangun tembok tersebut. Cuman dia minta bayaran, yaitu matahari, bulan, dan juga Dewi Freya. Nah, sebenarnya itu adalah bayaran yang sangat mahal coy. Cuman Loki mengusulkan untuk menerima tawaran itu. Cuman diberi syarat lagi, yaitu deadline-nya kita bikin mepet. Biar temboknya itu nggak sepenuhnya jadi, cuman setengah doang gitu kan. Terus kita nggak perlu bayar, dan tinggal melanjutkan pembangunan temboknya. Setelah keduanya sepakat dengan bayaran dan juga deadline, mulailah orang asing tersebut membangun temboknya. Tapi Pak, ternyata orang tersebut mampu menyelesaikan tembok dalam tepat waktu. Tapi ketika pembangunan tembok tersebut hampir selesai, Loki putar otak, dia memikirkan cara agar orang asing tersebut tidak bisa membangun temboknya tepat waktu. Dan ya, Loki pastinya juga mendapat tekanan dari Dewi Freya. Karena kan itu usulan dari Loki tuh. Freya dijadikan bayaran. Akhirnya, Loki berubah menjadi seekor kuda betina untuk merayu kuda Spadilfarinya orang asing tersebut. Karena kunci dari pembangunan tembok tersebut itu ada di kudanya. Karena kudanya itu sanggup menarik batu yang sangat besar dan juga sangat cepat. Jadi kuncinya itu ada di kudanya. Dan ya pastinya kuda tersebut tergoda oleh Loki yang menyamar, dan alhasil bongkahan batunya itu mandek, gak ada kiriman lagi. Sementara itu waktu terus berjalan, dan ujung-ujungnya gagallah orang asing ini untuk membangun tembok tersebut. Ada juga cerita tentang raksasa Hrungnir yang diajak minum sama Dewa Odin. Cuman karena mabuk, Hrungnir ini membual kalau dia akan menghabisi semua dewa-dewi maksudnya, kecuali Dewi Freya, karena dia akan membawanya pulang. Dewi Freya juga pernah tidur dengan para dwarf atau kurcaci. Loh kok bisa? Jadi ceritanya Dewi Freya melihat 4 kurcaci yang sedang mengerjakan kalung yang sangat indah. Dewi Freya kemudian menawarkan emas dan perak untuk membeli kalung tersebut. Tapi 4 kurcaci itu bilang kalau mereka tidak akan menjual kalung ini kecuali Dewi Freya mau tidur dengan mereka 4 malam. Jadi 4 kurcaci 4 malam. Wadidaw. Dan oh ya, lupa aku kasih tahu kalau di cerita ini Freya itu adalah istrinya Dewa Odin. Nah, ternyata Loki mengetahui hal tersebut. Ngadulah dia ke Odin tentang Dewi Freya yang tidur dengan 4 kurcaci. Dewa Odin pun memerintahkan Loki untuk merebut kalung tersebut. Loki kemudian berubah menjadi lalat dan pergi mengambil kalung Dewi Freya. Dia mengambil kalung tersebut ketika Dewi Freya sedang tidur. Dan ketika terbangun, Dewi Freya sadar kalau kalungnya itu udah nggak ada. Dan dia menyadari juga kalau kalungnya itu ternyata berada di tangan Dewa Odin. Karena Dewa Odin tahu bagaimana Dewi Freya mendapatkan kalung ini, Dewa Odin pastinya marah dong. Istrinya selingkuh demi mendapatkan kalung. Untuk menghukum Dewi Freya, Dewa Odin memerintahkan Freya untuk menyihir 2 raja dan 20 bawahannya. Untuk saling bertarung, kemudian mati, dan bangkit lagi, dan bertarung lagi. Gitu aja terus. Bertarung, mati, bangkit, bertarung, mati, bangkit. Mereka bakal seperti itu terus sampai datang seorang raja Kristen yang masuk ke dalam peperangan dan mengalahkan mereka semua. Loh, kok tiba-tiba Kristen bang? Emang apa hubungannya? Aku juga nggak tahu. Tapi kemungkinan ini dikarenakan para penulis-penulis yang menerjemahkan cerita-cerita Nordik itu dari orang Kristen. Jadi sangat mungkin kalau mereka menambahkan kepercayaan mereka ke dalam terjemahan ini. Cuman yang aku bingung di situ, kan yang bermasalah Dewi Freya sama Dewa Odin. Kenapa 2 raja manusia yang jadi kena hukumannya gitu kan? Loki juga pernah menyinggung Dewi Freya saat dia lagi mabuk. Loki bilang kalau Dewi Freya itu adalah pelacur, karena dia udah banyak tidur dengan para dewa dan juga para elf. Bahkan Freya juga pernah tidur bersama kakak kandungnya yaitu Dewa Freyr. Tapi di situ kan posisinya Loki lagi mabuk. Jadi terserah pada kalian percaya sama Loki atau tidak. Freya juga pernah sedikit terlibat dalam kasus penculikan Dewi Idun dan apel keabadiannya. Jadi suatu hari Loki makan sama Dewa Odin dan Dewa Hunir di sebuah hutan. Nah, ada raksasa yang bernama Thiazi. Raksasa tersebut berubah menjadi burung elang yang sangat besar dan langsung mencengkram makanan para dewa tersebut. Cuman para dewa termasuk Loki pada saat itu tidak menyadari kalau elang tersebut dari ras raksasa yang berubah. Nah, saat raksasa Thiazi atau burung elang yang besar tersebut mencengkram makanan mereka, Loki terikut ke bawah, Pak, karena dia lagi megang dagingnya pada saat itu.
jadi terikut. Nah, raksasa Tiazi meminta syarat kepada Loki kalau Loki mau dibebaskan, yaitu membawa Dewi Idun kepada raksasa Tiazi. Ya, setelah dilepaskan, pergilah Loki untuk menemui Dewi Idun dan mencoba untuk menipunya agar Dewi Idun pergi mengikuti Loki. Dan ya tipu muslihat Loki pun berhasil, dan ketika Dewi Idun sampai di hutan, dia diculik oleh raksasa Tiazi atau burung elang raksasa tersebut. Setelah itu, dengan diculiknya Dewi Idun, para dewa udah mulai tua. Mereka mencari Dewi Idun untuk meminta apel keabadiannya agar mereka menjadi lebih muda. Tapi sayang, mereka atau para dewa itu tidak menemukan Dewi Idun karena memang udah diculik. Ketika para dewa rapat, Loki lah yang paling dicurigai atas hilangnya Dewi Idun. Karena ada saksi yang melihat dia bersama Dewi Idun, dan hanya Loki yang terlihat masih muda. Karena ketika bertemu dengan Dewi Idun, Dewa Loki kan sempat memakan apel keabadiannya. Nah, karena nggak bisa mengelak lagi, Loki pun menceritakan kejadiannya. Dia pun meminjam jubah elangnya Dewi Freya untuk menyelamatkan Dewi Idun. Dewi Freya pun mengizinkannya. Cerita yang lain, kalau kalian pernah main game God of War Ragnarok, kalian pasti tahu kalau Dewa Aesir dan Vanir itu pernah selek atau nggak suka atau saling membenci. Oleh karena itu mereka berperang selama bertahun-tahun dan menang secara bergiliran. Kadang Aesir yang menang, kadang Vanir yang menang. Nah, karena udah capek, mereka pun ngelakuin gencatan senjata atau berhenti perang lah gitu. Cuman mereka harus melakukan pertukaran. Nah, dari pihak dewa-dewi Vanir, mereka itu memberikan Freya, Freyr dan juga Njord, ayahnya Freya dan Freyr ini, kepada Aesir. Jadi dari Vanir, mereka bertiga itu jadi Aesir. Nah, pihak Aesir itu memilih Dewa Hunir dan Mimir untuk diberikan kepada Vanir. Jadi, itulah pertukarannya. Dan kemudian Dewi Freya mengajarkan salah satu sihir yang biasanya digunakan oleh Dewa-Dewi Vanir kepada Dewa Odin, yaitu Shader, sihir yang bisa meramalkan masa depan. Atau intinya itu berkaitan sama takdir lah. Dan sepertinya hanya itu saja cerita yang bisa kita ulik tentang Dewi Freya. Dia memang banyak berperan dalam cerita mitologi Nordik, tapi hanya memainkan peran-peran kecil aja. Tapi sebelum aku tutup, ada sesuatu menarik yang pengen aku sampaikan. Kalau kalian pernah main game God of War 4, kalian pasti tahu kan kalau Freya dan Frigg itu adalah satu dewi. Dewa Odin manggilnya Frigg, sedangkan Kratos dan kawan-kawan itu manggilnya Freya. Nah, dalam literatur awal, Dewi Frigg dan Dewi Freya itu adalah dua dewi yang berbeda. Tapi dalam literatur akhir, Dewi Freya dan Dewi Frigg itu dianggap satu entitas karena banyaknya persamaan dari mereka berdua. Dan suaminya Dewi Freya yang bernama Oder itu juga bisa dikaitkan sama Dewa Odin. Jangan-jangan Oder sama Odin ini juga sama. Makanya aku bilang di awal video tadi, Oder itu penggambarannya mirip sama Dewa Odin. Para ahli berpendapat memang sulit menganalisis apakah Dewi Freya dan Dewi Frigg itu adalah satu. Dan cara yang mereka lakukan adalah mensurvei orang-orang di sana tentang pro dan kontra dari Dewi Freya dan Frigg adalah satu. Dan ya akhirnya mereka sepakat kalau Freya dan Frigg itu adalah satu entitas. Karena mungkin Freya dan Frigg itu cuman beda nama aja di tiap-tiap wilayah. Misal di Skandinavia itu manggilnya Frigg, di luar Skandinavia itu manggilnya Freya. Nah, kadang memang ada perbedaan sedikit di namanya gitu. Cuman memang karena kurangnya bukti yang berkualitas, bukti yang valid, agak sulit untuk memastikan hal tersebut. Cuman mereka percaya kalau Freya dan Frigg itu adalah satu. Itu cuman perbedaan panggilan. Itulah pembahasan kita mengenai Dewi Freya. Koreksi bila ada yang salah. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video.